Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan irfan kita, yang mana akan memasuki pembahasan tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang identitas irfan Islami. Nah, pembahasan ini juga termasuk pembahasan yang semakin menegaskan keislamian irfan. Dalam artian bahwa irfan itu bukanlah sesuatu ma'rifat yang bersumber dari luar dunia Islam atau ajaran Islam, tapi irfan dan tasawuf itu benar-benar tumbuh dan tergali daripada sumber Islam itu sendiri. Insya Allah setelah pembahasan ini, syariat, tarikat, dan hakikat, kita akan melampaui dulu pembahasan tinjauan secara perjalanan sejarah irfan dan tasawuf, di mana dalam pembahasan itu akan ditampilkan mulai dari sekitar akhir abad 1 ya, muncul yang bisa dinisbahkan sebagai urafa-urafa ya, dan perjalanan irfan itu sampai abad 10 ya, hingga sekarang sampai abad 14 ini. Nah, di situ kita akan melihat tokoh-tokohnya ya, serta berbagai bentuk pemikiran-pemikiran irfan. Nah, itu kita tidak akan aslinya kita akan lampaui dulu, langsung nanti setelah ini kita memasuki pembahasan irfan nazari, irfan teoritis. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita memasuki pembahasan irfan nazarinya. Di antara pembahasan-pembahasan yang menjadi kunci dalam irfan Islami adalah pembahasan syariat, tarikat, dan hakikat. Pembahasan ini sendiri mempunyai nilai urgensi dikarenakan ya, untuk menjadikan tinjauan Islami irfan itu sendiri ya dari dimensi pembahasan ini. Ya. Jadi kita akan melihat bahwasanya ya di sini dalam pandangan urafa ada beberapa ya pengetahuan yang mencakupi agama dalam makna yang umum. Jadi ada tinjauan urafa beberapa pengetahuan yang masuk dalam pengetahuan agama dalam pengertian umum. Pertama, sekumpulan hukum-hukum dan adab-adab Islami yang termuat di dalam perintah-perintah fikih dan akhlak. Yang mana itu disebut dengan syariat. Jadi sekumpulan hukum-hukum dan adab-adab Islami yang tertuang dalam bentuk aturan-aturan fikih dan aturan-aturan akhlaki. Inilah yang disebut syariat dalam perspektif irfan. Yang kedua adalah permasalahan suluki Islam, yang mana dalam hal ini adalah perjalanan seorang salik dari suatu makam ke makam lain untuk mencapai
taqarrub ilallah, untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah sampai kepada maqam indallahi. Yang di dalam istilah mereka disebut dengan tarikat. Ya, jadi tadi istilah mereka itu syariat adalah yang berhubungan adab-adab Islami dengan hukum, ya, yang berhubungan dengan hukum-hukum serta adab-adab Islami dalam bentuk aturan-aturan fikih serta akhlaki, itu disebut syariat. Yang disebut dengan tarikat adalah perjalanan dari suatu makam ke makam-makam berikutnya untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah mencapai indallahi, makam indallahi. Nah, ini disebut dengan tarekat. Yang ketiga adalah pembahasan ontologi Islam yang mana menjelaskan tentang hakikat eksistensi serta sistem keeksistensian. Ini bentuk ketiga, yakni pembahasan yang berhubungan dengan ontologi Islam yang mana membahas tentang hakikat eksistensi serta sistem keeksistensian. Jadi sistem keeksistensian dari berbagai mewujud-mewujud yang mana mereka sebut dengan hakikat. Menurut pandangan Urafa, tiga bahagian agama ini tidak hanya terpisah satu dengan yang lain, bahkan mempunyai hubungan kevertikalan satu dengan yang lainnya. Jadi dia mempunyai hubungan kevertikalan satu dengan yang lainnya yang membentuk keseluruhan agama, yang membentuk kesatuan agama. Ya. Oleh sebab itu hubungan tiga konsepsi agama ini di dalam irfan Islami itu hubungannya lahir dan batin. Yakni syariat itu lahirnya tarekat, tarekat itu batinnya syariat. Jadi syariat itu lahirnya tarekat, sementara tarekat itu batinnya syariat. Ya. Demikian pula tarekat adalah lahirnya hakikat dan hakikat batinnya tarekat. Oleh karena itu tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapan konsepsi agama ini di mana istilahnya syariat merupakan permulaannya dan batinnya syariat itu tarekat. Jadi syariat itu adalah permulaan agama atau lahirnya agama, dan batinnya itu adalah tarekat, sementara batinnya batin, ya, jadi ada lagi batinnya batin, yaitu hakikat. Jadi syariat lahir, tarekat batin, kemudian hakikat batinnya batin. Jadi itu dari dimensi kevertikalan. Tarekat batin, hakikat batinnya batin. Jadi tinjauan lebih dalam lagi. Dan sesuai juga dengan tinjauan ini terdapat istilah lain bahwasanya syariat itu adalah kulit, kemudian tarekat itu adalah inti, dan hakikat itu intinya inti. Kalau bahasa ininya, bahasa Arabnya ada disebut kasrun,
lubun dan lubul lub. Ya, lubul lub. Kadang juga di dalam menjelaskan bentuk hubungan syariat, tarekat dan hakikat itu ditinjau mukaddimah dan zul mukaddimah. Istilah ini antum tahu kan? Mukaddimah dan zul mukaddimah. Seperti misalnya wudu itu mukaddimah, salat itu zul mukaddimah, artinya yang mempunyai mukaddimah. Kita tidak salat kalau tidak lewati mukaddimah. yakni kita mesti berwudu dulu baru salat. Jadi wudu itu adalah mukaddimah, salat itu zul mukaddimah. Nah, salah satu juga tinjauan syariat tarekat hakikat mukaddimah dengan zul mukaddimah. Yakni apa? Syariat itu mukaddimah, tentu tarekat zul mukaddimah. Kalau dihubungkan lagi tarekat dengan hakikat, ya tentu tarekat itu adalah mukaddimah dan hakikat itu zul mukaddimah. Nah, sesuai tinjauan ini maka syariat ya itu adalah mukaddimah untuk sampai kepada makam tarekat. Demikian pula tarekat itu mukaddimah mencapai hakikat. Pandangan Urapa ini terhadap agama dengan segala apa istilahnya bisa disebut kesempurnaannya ya. Tapi di dalam di antara sebagian firqa-firqa tasawuf ya, mana mereka ini tidak masuk kategori para muhakkik, yakni para urafa besar ya, yang diistilahkan sebagai jahlah sufiyah, itu mempunyai pandangan di mana pandangan mereka ini akhirnya menjadi sumber syubhat terhadap pemahaman irfan, sehingga memunculkan suatu pemahaman yang sangat bahaya ya, sangat menyimpang, yang mana sebagian mereka itu berpandangan bahwa hubungan antara syariat ya, maksudnya begini, apabila hubungan syariat, tarekat dan hakikat ibaratnya mukaddimah dan zul mukaddimah, yang mana tiga konsepsi ini adalah tiga tahapan yang merupakan tahapan secara vertikal agama ya. Oleh karena itu ketika sampai kepada zul mukaddimah dan sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi, maka tidak butuh lagi kepada tingkatan lebih bawah. Sama misalnya yang kita biasa dengar, ketika sudah masuk pada hakikat tidak perlu sembahyang ya, tidak perlu syariat ya. Ini suatu tinjauan dari sebagian misalnya orang yang disebut jahlah sufiyah. Nah, di dalam menjelaskan pandangan yang tentu tidak benar ini, kita harus mengatakan bahwa pada dasarnya setiap tingkatan ya. Ini dulu kita Jadi dia juga mempunyai semacam dalil, berargumen mereka. Argumen mereka mengatakan bahwasanya ya, tahapan yang lebih di bawah itu ibarat tangga yang menyampaikan kepada tahapan yang lebih atas. Karena itu setelah naik, maksudnya sudah sampai pada yang tingkatan di atas itu, ya tidak dibutuhkan lagi tangga. Kan sudah sampai jadi tidak butuh tangga lagi. Ya.
Oleh karena itu seseorang kalau sudah sampai pada hakikat, maka dia tidak perlu lagi menjaga hukum-hukum syariat dan tidak perlu lagi menjaga adab-adab tarekat. Kan pandangannya bahwasanya tarekat syariat itu tangga untuk sampai di tarekat, tarekat tangga untuk sampai di hakikat. Jadi kalau dia sudah lewati syariat sampai di tarekat, ya tidak butuh lagi tangga. Atau sudah sampai di hakikat, ya tidak perlu lagi tangga. Maka tidak perlu lagi dijaga syariat dan tidak perlu lagi beramal tarekat. Namun keyakinan yang benar dalam keyakinan murafa yang benar, muhakkik itu, kendatipun hubungan syariat antara syariat, tarekat dan hakikat adalah hubungan dalam bentuk lahir serta batin, akan tetapi setiap lahir itu pada kondisi dia sebagai mukaddimah untuk pencapaian kepada batin, dia sekaligus penjaga batin itu sendiri. Jadi di samping dia mukaddimah pencapaian kepada batin, sekaligus dia juga penjaga terhadap batin itu sendiri. Yakni ketika seseorang dengan jalan syariat sampai kepada makam tarekat, bukan hanya ia butuh asli untuk sampai kepada tarekat atau masuk pada tarekat dengan jalan syariat, akan tetapi untuk menjaga dia punya kedudukan tarekat itu juga tetap mesti juga menjaga syariat, ya. Karena syariat juga adalah penjaga daripada tarekat, makanya dia juga tetap harus menjaga syariat supaya tarekatnya terjaga. Dengan kata lain, jika syariat adalah kulit, tarekat itu adalah batin. Jadi syariat itu adalah lahir dan kulit, sementara tarekat itu adalah batin dan intinya. Untuk tarekat ini tetap terjaga dan salim, ya, dari kerusakan, maka ya tetap lahir yaitu syariat dan kulit. Lahir dan kulit ini syariat itu harus tetap terjaga. Demikian pula sebagaimana hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat. Jadi semua ini harus tetap terjaga. Oleh karena itu, apabila ya seseorang mencapai kesempurnaan, ya, apabila seseorang ingin istilahnya mencapai kesempurnaan di jalan mustaqim, ya, maka seseorang itu mestilah pertama melewati semua tahapan-tahapan tersebut dan sampai ia pun istilahnya mencapai puncaknya yaitu hakikat, dia tetap mesti mencapai tingkatan dan tahapan sebelumnya. Yani dia tidak boleh meninggalkan tahapan sebelumnya. Karena mestilah ia menjaga syariat dan tarekat dirinya supaya hakikat yang dia peroleh itu tetap terjaga. Yani ia tidak mengalami kejatuhan dari apa yang sudah dicapainya. Oleh karena itu, jika seseorang sesudah mencapai tarekat, kemudian dia melepaskan adab-adab syariat, maka ia pada hakikatnya menghancurkan kondisi-kondisi tarekatnya. Dan program-program suluknya itu tidak lain adalah hawa nafsu.
Demikian pula apabila seseorang setelah mencapai makam hakikat dan dia meninggalkan menjaga syariat serta tarekat, maka selain ia akan mendapatkan kejatuhan dari kondisi hakikatnya, boleh jadi ia sampai kepada atau berakhir kepada kesesatan, kekufuran. Nah, kita membawakan pandangan seorang urafa muhakkik. Urafa muhakkik ini maksudnya urafa yang mempunyai pemahaman yang dalam, pencarian yang dalam, ditopang dengan berbagai argumen, ditopang dengan berbagai dalil. Ya, saya pernah mendapati, siapa punya ungkapan itu, bahwa pada saat mencapai hakikat, misalnya meninggalkan syariat, ya, itu tidak pernah akan didapatkan dari dalil, ada dalil, ya. Ada dalil sama sekali, baik dalil akal, dalil apalagi dalil syariat, dalil nakli. Dan kalau istilahnya penyaksian kita pada kehidupan para nabi dengan para a'immah yang merupakan mereka yang paling tinggi makamnya, ya mereka tidak pernah melepaskan yang disebut dengan syariat ataupun tarikat ketika mencapai hakikat. Nah, Muhakkik Kashani dalam istilahat as-sufiyah tentang masalah ini menjelaskan. Jadi beliau berkata, kullu ilmin zahir yasunul ilmal batin alladhi huwa lubbuhu anil fasadi kasyari'ati lit tariqah wat tariqah lil haqiqah. Artinya setiap ilmu lahir itu menjaga ilmu batin, yang mana dia itu intinya, yakni ilmu batin itu maksudnya intinya dari kerusakan, seperti syariat bagi tarekat dan tarekat bagi hakikat. Jadi semua ilmu lahir itu menjaga ilmu batin. Fa inna man lam yasun halahu wa tariqatahu bisyari'ah fasada haluhu wa alat tariqatihi hawasan wa hawan wa waswasan. Orang yang tidak menjaga kondisi dan tarikatnya dengan syariat, maka rusaklah kondisinya. Kondisinya itu maksudnya makamnya. Dan alat tarikahnya itu adalah hawa nafsu serta waswas. Wa man lam yatawassal bit tariqati ilal haqiqah walam yahfazha biha fasadat haqiqatuhu wa alatu ila zandaka wal ilhad. Jadi orang yang tidak bertawassul dengan tarikat, artinya tidak berjalan dengan tarikat kepada hakikat dan tidak menjaga tarikat dan tidak menjaga hakikatnya dengan tarikat, maka rusaklah hakikatnya. Serta itu alat yang itu menyampaikannya kepada zandakah dan ilhad. Zandakah yakni kekufuran, ilhad yakni kekufuran juga. Bahkan ateis itu disebut mulhid dari kata ilhad, mulhid. Ya. Nah, ini Muhakkik Kashani. Muhakkik Kashani ini salah satu arif penerus daripada maktab Irfan Ibnu Arabi. Makanya dia mempunyai syarah terhadap kitab Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Di samping itu dia punya buku-buku lain karyanya. Termasuk karya beliau itu adalah istilahat as-sufiyah. Yani istilah-istilah sufi. Ya. Bertapa-bertapa. Ya. Dia awalnya syariat. Dia hanya pergi saja. Hasilnya tidak sama dengan istilahnya apa yang dicapai oleh tarikat Islam. Dia bisa kebal dari sini,
Jadi ada tarikat nafs saja. Tarikatin nafs itu yakni melatih nafs, menguatkan nafs sampai bisa mencapai tingkatan tertentu. Kan kalau orang melakukan tarekat sebenarnya itu bukan tujuan. Kalau kita punya tarekat itu tujuannya ma'rifat. Puncaknya adalah ma'rifat Allah, usul kepada Tuhan. Bahwasanya nanti muncul bentuk karamah itu sebenarnya karena nafs tadi itu yang semakin terlatih tidak memateri. Ya. Nah, kalau orang pun melatih nafsunya dengan tujuan itu dia bisa capai. Tapi bukan dalam artian yang ingin diraih seorang syarih suluk. Jadi dia tidak dapat yang ingin disampaikan oleh pesari suluk. Jadi itu memang akan dicapai nanti ada tahap bisa dapat orang. Iya, itu kelas. Iya, bukan tujuan, itu kelasiman-kelasiman. Bahkan itu bisa dalam melakukan serangkaian wirid-wirid. Kalau di dalam Islam, serangkaian wirid-wirid bisa dilakukan. Jadi misalnya intens melakukan itu sambil ada caranya, tata caranya misalnya, itu bisa sampai diperoleh itu. Tapi bukan syair suluk yang kita pandang itu dalam syair suluk irfani. Ya. Kalau syair suluk irfani itu ya nanti ada, kalau dalam irfan amali kan tahapan-tahapan yang dilewati, ya, tahapan-tahapan yang dilewati. Lebih banyak ke ma'rifat nanti dalam aspek kema'rifatan. Bisa dipisahkan kalau orang menangis ya. Yang terlihat dan hakikat bisa dipisahkan ini. Iya, kalau di dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bertarekat kan dia meninggalkan syariat. Ya, itu yang kita tadi singgung, yang pandangan salah. Dan kalaupun dia mendapatkan hal-hal yang bersifat karamah dunia, itu bisa didapat. Iya. Dia ada namanya ketika luka supaya tatap, itu artinya sholat yang tidak pernah putus dan mungkin tidak pernah putus. Artinya mati di situ sholat, bukan fisik. Berarti kan meninggalkan. Kalau tidak begini kisahnya kan dia wirda sehatnya. Nah, itu tadi kan sehatnya. Dia pisahkan. Tidak. Ya cocok itu suatu perspektif yang salah. Tapi kalau kita jalan syariat bukan berarti nanti tidak akan mencapai itu juga akan tercapai. Yakni kalau orang senantiasa di jalan syariat, senantiasa berzikir, senantiasa ini, ya ini nanti istilahnya akan juga dia peroleh seperti itu, bahwa dia senantiasa kalbunya ingat kepada Tuhan, tersambung pada Tuhan. Kalau itu yang mau dimaknai, misalnya salat tidak terputus, yakni batinnya senantiasa akan tersambung pada Tuhan. Iya, jalannya yang ini yang tadi. Ya, dia karena itu pemahaman yang tidak benar tadi itu, bahwa kalau sudah sampai di tarekat, karena syariat itu ibarat tangga, ya tidak dibutuhkan lagi. Tapi sebenarnya itu dia akan merusak tarekatnya pada akhirnya. Dan banyak saya pikir pemahaman dalam perspektif ini benar, dia memperoleh dimensi-dimensi yang bersifat supranatural, tapi bukan ukuran seperti itu. Karena setan-setan juga dalam dimensi supranatural itu jago sekali, ya. Apa yang tidak dimiliki, dia bisa mendapatkan informasi yang belum disampaikan kepada manusia, dia sudah tahu nih. Ya. Ya, tarekat itu ya suluk-suluk itu. Iya. Jadi tarekat itu kurang lebih keistiqamahan di dalam menjalani amaliyah-amaliyah, baik yang bersifat lahir maupun wirid-wirid dan berbagai dimensi-dimensi yang lain, ya. Seputar itu, ya. Guru itu setengah jalan untuk sampai. Kan kita kalau menjalani tarekat bukan untuk mendapatkan berbagai dimensi yang supranatural saja,
yakni yang ingin didapati itu adalah Tuhan, ya, istilahnya sampai pada suatu makam dekat dengan Tuhan. Ya, indallah tadi kita makam indallah. Ya. Hakikat tentunya bertingkat-tingkat yang akan dicapai orang. Semakin sempurna orang, yang tentu hakikatnya semakin tinggi. Tapi awal dimaknai hakikat itu ketika dia sudah mencapai fananya itu. Ya. Dan bertajalilah pada dirinya berbagai sifat-sifat ilahi, manifestasi Tuhan pada dirinya. Ya. Tajalli, manifestasi. Ya. Ya. Nah, sekarang beliau juga membawakan sebuah bentuk argumentasi dengan pendekatan filsafat terhadap pandangan yang benar dari Urafa. Jadi beliau mengatakan bahwasanya dalam filsafat itu dikenali pembahasan kausalitas, sebab dan akibat. Yang mana di dalam filsafat itu diperoleh pandangan yang benar bahwasanya sebab itu tidak hanya menjadi penyebab munculnya akibat, ya. Jadi sebab itu bukan hanya sebagai pangkal kejadian daripada akibat, akan tetapi sebab itu juga menjadi sumber eksisnya akibat. Ya, kan ada orang berpikir misalnya sebab itu kan cuma membuat sesuatu saja. Ya. Jadi ketika sesuatu itu sudah ada, ya, sesuatu itu bisa mendapatkan keeksisan meskipun sebabnya tidak ada. Tapi dalam pandangan yang benar, hubungan antara sebab dan akibat, yaitu sebab itu bukan hanya pangkal kejadian daripada akibat atau kemunculan daripada akibat, tetapi juga sebab itu tetap menjadi sumber keeksisan akibat itu. Dalam artian kalau sebab hilang, akibat juga akan hilang. Ya. Nah, yang paling sederhana contohnya itu adalah kita. Kita atau nafsnya kita itu sebab dengan kemunculan konsepsi-konsepsi atau imajinasi-imajinasi dalam benak kita. Ya. Nah, nafs kita itu bukan hanya sebab kemunculan daripada imajinasi-imajinasi itu, tapi nafs juga adalah sumber tetap terjaganya imajinasi-imajinasi tersebut, kan? Coba kalau kita lepaskan perhatian kita kepada imajinasi itu, artinya sebabnya kita hilangkan, kan musnah juga itu akibat imajinasi-imajinasi tersebut, kan? Ya, jadi dalam tinjauan ini syariat itu bukan hanya, ya, pangkal untuk diperolehnya hakikat atau tarekat, tapi keeksisan, ya, syariat itu juga menjadi sumber keeksisannya. Ya, itu hubungannya. Ya. Ya, bukan seperti itu misalnya. Jadi setelah tercipta anak, ya tidak ada lagi, ya, ayah dan ibu. Ya, biar meninggal ayah dan ibunya, anaknya bisa eksis. Ya. Kan. Ya, ya. Jadi tidak seperti itu. Kalau dicabul istrinya enggak kasih mikia angin. Ya. Jadi jika sekejap saja sebab itu hilang atau dihilangkan, maka akibat juga itu akan musnah. Nah, hubungan antara syariat, tarekat dan hakikat demikian. Yakni syariat itu berada pada tataran sebab bagi tarekat, dan tarekat itu sebab bagi hakikat. Ya. Dan sebagaimana sebab-sebab ini menjadi
sumber kemunculan daripada makam-makam tarekat. Demikian pula ya, kebakaan makam-makam tersebut itu tidak lepas daripada syariat ini dan dan tarekat ini. Ya, ini ibarat hubungan sebab akibat tersebut. Jadi bukan hanya ia sebagai pangkal kejadiannya, tapi bahkan juga sebagai sumber keeksisannya, keberlanjutannya. Ya, sebagaimana yang benar, perspektif yang benar itu hubungan kausalitas sebab akibat, bahwasanya sebab itu bukan hanya pangkal kemunculan akibat ya sesuatu, tapi dia juga adalah sumber daripada keeksisan sesuatu tersebut. Makanya hubungan antara Tuhan dan alam dalam perspektif yang benar itu ya, hubungan Tuhan itu tidak pernah misalnya bumi ini lepas hubungannya dengan sebabnya. Ya, ada kan konsep deisme. Konsep deisme itu konsep ketuhanan deisme. yakni mengibaratkan alam ini ibarat jam. Tuhan itu pembuat jam. Jadi Tuhan membuat alam, setelah itu Tuhan tidak lagi berhubungan dengan alam. Sebagaimana pembuat jam membuat jam. Setelah jam jadi tidak ada lagi hubungannya pembuat jam dengan jam. Sisa jamnya itu dikasih baterai, dikasih jalan, berjalan jamnya. Ya, tapi perspektif yang benar tidak demikian. Nah, makanya misalnya dalam pendekatan ayat suci Al-Quran, kita menjumpai ayat suci Al-Quran, ya, kullu yaumin huwa fi sya'an, bahwa Tuhan itu tidak sibuk, ya. Maksudnya Tuhan itu senantiasa dalam kondisi sibuk. Kalau dalam irfan, Tuhan mengalir terus tajallinya, ya, mengalir terus tajallinya. Kalau filsafat ya Tuhan mengalir terus emanasinya, iluminasinya. Ya. Kalau mungkin perspektif kita tentang matahari kan, matahari dengan cahaya, tapi mungkin kita bisa mengatakan bisa saja hilang matahari tetap ada cahayanya dalam tempo waktu khusus, ya. Kan matahari dengan cahaya yang sampai kita ini lama sekali kan sampainya. Sesuai teori fisika, saya tidak terlalu paham, tapi seperti itu kan? Ya. Tapi yang jelas, ya. Ya, ya. Artinya lama sekali baru sampai kepada kita. Jadi kita bisa memperspektifkan, boleh jadi mataharinya tidak ada, tapi ada tetap cahaya sampai pada kita. Tapi kan temporer juga ya. Ini kan alam materi, ya, alam materi. Maksudnya alam materi lain lagi konsepsi hubungannya. Tapi metafisis ini, yakni hubungan antara keeksistensian sebab dengan akibat tidak seperti itu. Meskipun ini juga bisa jembatan untuk menjelaskannya, bahwasanya hubungan iluminasi matahari dengan cahayanya, kalau mataharinya misalnya sudah hilang, cahayanya juga akan perlahan-lahan habis, kan begitu. Nah, kalau dalam metafisis, ya wujud ini kalau dia sudah tidak memberikan lagi emanasi keeksistensian, mengemanasikan berbagai dimensi lah, bukan cuma eksistensi, berbagai hal yang terhubung dengan eksistensi, maka keeksisannya juga itu akan lenyap, hilang. Nah, yang paling cocok tadi ibarat itu tadi, nafs dengan kita punya jelmaan-jelmaan dalam benak. Kan kita yang jelmakan itu, kita yang jadikan itu konsep-konsep di benak kita. Kita mau buat matahari, konsep matahari, ya, imajinasi matahari, imajinasi pohon dan sebagainya. Nah, kapan kita hilangkan kita punya emanasi, pemberian kewujudan pada mereka, hilang mereka itu kan seperti itu. Ya, kalau kita tidak lagi memberikan emanasi kewujudan, tidak perhatian lagi, hilang. Nah, jadi ibaratnya hubungannya seperti ini. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ini jelaslah bahwasanya ya tidak bisa terpisah syariat, tarekat dan hakikat. Di sini ada beberapa tinjauan urapa-urapa besar klasik seperti Zunnun Misri. Zunnun Misri ini hidup di abad 3 Hijriah. Beliau berkata, min alamatil muhib lillah muta'abi'ah habiballah fi habibillah
fi akhlaqihi wa af'alihi wa amri wa sunanihi. Artinya alamat pecinta Allah, ya, maksudnya kasih Allah, artinya urafa, ya, yaitu mengikuti Habibullah. Habib Allah ini maksudnya adalah Rasulullah. Ya Habib, ya Nabi, ya Habib, kan gitu. Jadi Habibillah maksudnya di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni alamat dari seorang urafa atau pecinta Tuhan yaitu mengikuti Habibillah di dalam akhlak, di dalam perbuatan, di dalam perintah, dan di dalam sunnahnya. Jadi ukuran yang nyata bagi sair suluk yang benar adalah Nabi. Nabi dalam dimensi ma'nawiyah ya tidak ada kala tinggi. Sayyidul wujud, kalau istilah sebagian sering kita dengar dari penceramah, sayyidul wujud. Tapi Nabi sampai akhir hayatnya tidak meninggalkan syariat, kan? Ya. Nabi bahkan banyak riwayat kita jumpai, dia ketika ingin meninggal masih sempat pesankan pada umatnya salat, ya, pentingnya salat. Dan saat saya melihat Imam Khomeini, salah satu saya lihat boleh jadi fundamen dari dimensi tarekatnya adalah salat. Kenapa? Beliau mempunyai 2 karya tentang salat. Ya. Ada karyanya namanya Adabus Salah, ada Sirrus Salah. Itu sudah diterjemah buku bahasa Indonesia. Bagus sekali juga itu buku. Ya. Adabus Salah, saya pada guru istilahnya, guru akhlak lah yang membimbing. Saya pernah bertanya, apa yang bagus kita menjadi saya yang jauh dari sini, apa yang bagus? Dia pesankan saya 1 bukunya, 2 bukunya, dan ada Bussalah juga, Imam Khomeini. Pernah saya baca-baca tapi ya. Jadi untuk bersair suluk salah satu buku yang bisa jadi panduan seperti itu. Ada Bussalah, Sirrus Salah. Maksud saya Imam Khomeini itu melihat keurgenan salat itu sebagai istilahnya pondasi sulukia bagi orang yang bersair suluk bagi umat Islam. Karena 2 karya beliau tentang masalah salat. Cuma kan kita kadang carinya amalia-amalia yang zikir-zikir, bacaan-bacaan, wirid-wirid dan seterusnya. Padahal menurut pikiran saya ini salat ini sangat. Makanya Ayatollah Behjah itu punya ucapan, jadi setiap bentuk salat itu semua lain akan mengantar ke makam. Jadi dia juga merupakan tangga-tangga ke makam-makam yang berbeda. Misalnya salat-salat sunnah, ada salat sunnah kan banyak, ya. Salat sunnah harian saja, ya ini. Ada misalnya salat sunnah hari Kamis, ada salat sunnah Ja'far, Tayyar, salat sunnah apa? Ada salat-salat sunat misalnya kan seperti itu, ya. Tapi kalau dalam pandangan yang Khomeini itu yang yang dimaksud dengan al-bait sebenarnya itu orang yang sholat yang rakaat dalam 24 jam. Ya. Dalam depannya. Memang. Jadi memang saya nanti insya Allah terbit mungkin itu buku, salah satu anjuran sair suluk dari Mullah Muhsin Faiz Qasani, yaitu harus salat semua salat sunnah itu dilakukan yang harian itu. Kalau belum dilakukan itu belum dimasuk sair suluk orang. Ya itu dalam sebuah riwayat min alamati Syiah ada 4 min alamati, ya, takhattum, pakai cincin, sujud di atas tanah, syara arba'in, dan salat 51 rakaat. Ya. Nah, kalau menurut urafa kita, itu kita belum bersair suluk kalau kita belum mengamalkan salat itu. Ya. Ya. Nah, itu berbeda-beda anjuran para urafa. Ada yang mengajarkan Asyura baca Al-Quran dan sebagainya, banyak. Nah, menurut pikiran saya ya, jadi dan urafa Syiah itu kan komitmen, konsisten dengan syariat, ya. Dan
kita tidak melihat klaim-klaim pada diri mereka. Kan ada orang klaim-klaim ya, atau memperlihatkan karama-karama. Tapi masyarakat yang memahami bahwa memang arif ini, ya. Fenomena seperti Ayatollah Bahjat. Kalau Ayatollah Bahjat saya saksikan di masa hidupnya, masih lihat beliau. Ya. Komitmennya, istilahnya dalam syariat demikian, ya. Justru semua dia punya, kan seorang salik itu ada istilah dastur amal. Dastur amal itu artinya program amalia. Itu justru bersandarkan pada semua syariat. Misalnya konsisten salat hari Kamis, konsisten salat ini, konsisten siara Asyura yang antum sebut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi itu salah satu. Atau misalnya kita kutip lagi salah satu, karena sudah malam maghrib, ungkapan daripada Abu Yazid Bastami. Dia mengatakan, jika kamu melihat seseorang yang mempunyai karama-karama di mana ia bisa berjalan di udara, terbang, ya, dan keluar darinya karama-karama yang ajaib, ya, janganlah tertipu. Jangan tertipu sampai kau melihat bagaimana dia menjaga, memelihara perintah dan larangan ilahi serta menjalankan syariat. Ya, itu Bayazid Bastami. Jadi urapa yang masyhur, yang tinggi-tinggi itu enggak ada. Kalau misalnya Ibnu Arabi saja di kitab Mukadimahnya dia mengatakan, mudah-mudahan saya diberikan taufik komitmen terhadap syariat. Syariat Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu perspektif yang salah, ya. Ini, ya, menjaga batas-batas perintah dan larangan ilahi serta menjalankan syariat. Ya. Saya kira cukup ini, di samping yang saya dapati urapa-urapa yang hidup sekarang, ya, kita bisa lihat, dan anjurannya semua kepada syariat, bukan hal-hal yang lain. Jadi untuk memperoleh makam di sisi Tuhan, tetap jalurnya syariat. Tarekat itu sebenarnya ada saya tulis dan saya dapat dalam tulisan lain. Tarekat itu perspektifnya sebenarnya memilih di antara syariat yang istilahnya terbaik. Misalnya kalau kita salat cukup dengan salat wajib, terbaiknya adalah menjalankan sunnah-sunnahnya, itu tarekat. Ya. Jadi tarekat adalah memilih yang paling baik yang tersedia di dalam syariat. Kurang lebih lah seperti itu. Sebuah tinjauan lah. Misalnya kalau ngaji setiap hari misalnya ini, ya kalau mau tarikatnya misalnya, ya ngaji 1 juz misalnya, terlalu begitu, dan seterusnya. Ya, saya kira sekian pembahasan mukadimahnya kita ini. Jadi ini pembahasan mukadimah kita. Insya